Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Blue Lock Season 3 episode 2. Nah, dan kalau kalian belum nonton episode satunya, kalian bisa cek aja di playlist Blue Lock Season 3 ini. Dan sebelum lanjut bisa kali subscribe dulu biar Mimin makin semangat. Kalau sudah, ayo kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan para pemain Blue Lock yang sudah memilih timnya. Di sini Isagi yang memilih Jerman. Tiba-tiba para pemain Bastard beserta Noel Noah muncul di hadapan para pemain yang memilih Jerman. Isagi pun di sini jelas sangat kaget melihat sang striker terbaik di dunia yang dia idolakan ada di depannya. Lalu Ego pun menjelaskan, setelah pertandingan mereka melawan timnas Jepang U20, hal itu membuat Blue Lock mendapatkan perhatian di seluruh dunia. Dan karena itu banyak sponsor yang mendukung mereka. Dan Ego yakin sekali fase kedua itu akan jauh lebih bagus dari yang sudah direncanakan. Terus para pemain Blue Lock pun di sini nanya, berarti banyak juga para pemain bintang lain di tim yang dipilih para pemain Blue Lock lain. Ego pun membenarkan. Dan para bintang yang berkumpul adalah para pemain U20 dari klub pemenang. Dan semuanya sudah berkumpul di masing-masing stratum. Dan jelas semuanya memiliki kesempatan bertemu para idolanya di masing-masing tim yang sebelumnya mereka pilih dan belajar dari mereka. Lalu Ego pun di sini mulai memperkenalkan pemain bintangnya. Dari tim Manchester City Inggris ada Chris French dan menurut Ego dia dianggap striker yang sebanding dengan Noel Noah. Dan dia kayaknya karakter ini tuh terinspirasi dari Erling Haaland. Dan dia dijuluki sang pahlawan yang sempurna. Lalu selanjutnya dari tim FC Barca Spanyol memperkenalkan Rapinho. Yang dijuluki Rapinho sang penari. Dribble jenius yang dibanggakan Brazil. Dan dia merupakan pencetak gol terbanyak di liganya. Ya, dan karakter ini jelas banget sih terinspirasi dari Rapinha. Lalu selanjutnya dari tim Uber Itali yang memperkenalkan Max Novi, sang pengembara yang dijuluki sang utusan mahkota. Dan dia merupakan pemain kontrak terpercaya yang membuat kemenangan di tim manapun dia berada. Dan terakhir dari tim PXG Prancis yang memperkenalkan Julian Loki, striker yang sangat cepat. Dan dia sekarang merupakan bintang nomor 1 yang dilirik seluruh penggemar sepak bola di dunia. Ya, dan untuk Julian Loki ini jelas banget sih dia itu terinspirasi dari Kylian Mbappe. Dan semua pemain Blue Lock akan dipandu mereka semua dengan filosofinya masing-masing yang akan membuat pemain Blue Lock mau tidak mau berevolusi di lingkungan itu. Lalu Ego pun menjelaskan fase 2 ini. Dan yang pertama mereka akan dibimbing oleh masternya masing-masing. Dan pemain Blue Lock harus berusaha untuk masuk di tim campuran klub yang mereka pilih dan jadi pemain inti. Dan yang terpilih akan melawan tim dari klub campuran Blue Lock lain juga. Yang akhirnya sebuah liga terbentuk dari kelima tim itu. Dan saling melawan antara tim campuran itu merupakan acara utamanya. Dan di fase kedua ini ada aturan khusus. Yang dimana yang menang adalah yang mencetak 3 gol terlebih dahulu. Pergantian pemain tanpa batas. Dan terakhir setiap pertandingan diizinkan untuk memainkan master strikernya masing-masing selama 3 menit. Dan Ego menyebutnya Star Chance. Dan itu merupakan peraturan yang dibuat untuk berfokus pada hiburan. Dan fase kedua ini merupakan seleksi terakhir mereka bermain di Piala Dunia. Dan setiap pertandingan berakhir mereka akan mendapatkan update peringkat. Dan pemain yang bertahan di puncak setelah pertandingan terakhir selesai akan bergabung dalam tim nasional U20 untuk bertanding di Piala Dunia. Dan slotnya hanya untuk 5 orang aja. Dan Ego menyebut liga impiannya ini Liga Neo Egois. Tim yang memilih Jerman pun di sini sampai terkejut dan kagum mendengarnya, termasuk Isagi. Lalu Isagi pun di sini senang karena akhirnya akan belajar sepak bola dari Noel Noah, bahkan bermain bersamanya. Dan kalau Isagi terus menang, dia yakin akan tumbuh ke level yang baru. Dan menurutnya jalur menjadi striker terbaik di dunia sudah terbuka di depan matanya. Lalu Ego pun di sini kelupaan memberitahu sesuatu. Yang ternyata Ego akan memasukkan pemain lain olehnya di tim Bastard Munchen. Isagi pun terkejut dan bertanya-tanya siapa itu.
Lalu Ego pun menjelaskan, selain mereka yang sudah lolos dari jalur benar di Blue Lock, Ego juga sudah menyiapkan jalur tersembunyi untuk pemain yang sudah kalah supaya bisa ikut kembali. Dan Ego sendiri yang sudah memutuskan membawa pemain ini kembali. Dan menurutnya ini adalah monster yang lahir dari jalur rahasia itu. Ego pun di sini mempersilahkan masuk pemain itu. Dan orang ini merupakan satu-satunya orang yang bertahan dari wildcard dan kuda hitam terakhir. Yang artinya semua pemain yang pernah kalah Ego kumpulkan kembali. Dan Ego tandingkan lagi sampai keluar satu orang sebagai pemenang. Dan pemenang dari para pemain yang sudah kalah itu adalah Kunigami. Dan menurut Ego dengan ini semua kepingan puzzle-nya sudah terkumpul. Dan tempat ini merupakan tempat paling kritis di dunia sepak bola. Dan Blue Lock fase kedua Liga Neo Egois ini pun dimulai. Dan selanjutnya Ego menyerahkan kepada Noel Noah. Isagi pun senang karena bersama Kunigami mereka mendapatkan pelatihan baru. Lalu tiba-tiba sebuah gerbang terbuka yang ternyata di dalamnya ada sebuah arena. Noel Noah pun di sini nyuruh semuanya untuk sampai garis finish. Dan dia akan menunggu di sini. Gurimu pun di sini kaget melihat lintasan itu karena terlihat modern seperti tempat pelatihan atlet masa depan. Sementara Noel Noah pergi, tapi Raichi di sini makin bersemangat. Lalu hitungan mundur pun dimulai, tapi pemain lain ada yang gak paham apa yang dikatakan Noel Noah tadi. Kenyu pun menjelaskan kalau Noel hanya mengatakan capai garis finish. Dan mereka berlomba tidak hanya dengan pemain Blue Lock, tapi dengan tim Bastard juga. Tapi hal itu tidak membuat tim Blue Lock gentar sama sekali, malahan mereka semakin bersemangat. Sementara Isagi di sini masih terus memperhatikan Kunigami, terus memanggilnya dan mengatakan Isagi baru tahu ada loser bracket alias yang sudah kalah bisa kembali lagi. Dan Isagi di sini menyambutnya, selamat datang kembali superhero. Dan Isagi di sini senang Kunigami bisa bangkit lagi dan mengajaknya berjuang bersama kembali. Kunigami pun membalas nyuruh Isagi hentikan itu. Isagi pun di sini jelas keheranan kenapa dengan Kunigami. Kunigami pun mengatakan dia gak menganggap dirinya hero lagi dan dia sudah membuang pemikiran bocah seperti itu. Isagi pun jelas syok dengernya. Lalu Kunigami nyuruh Isagi bersiap karena yang akan menjadi striker terbaik di dunia adalah Kunigami. Lalu tantangan pun akan dimulai. Pemain Blue Lock yang lain yang lihat Kunigami seperti tadi keheranan dan malah ngomong cuman gertakan doang. Isagi pun di sini keheranan apa yang sebenarnya terjadi dengan Kunigami dan Isagi gak bisa membayangkannya. Dan mereka harus berjuang ke tahap berikutnya. Lalu tantangan pun dimulai. Di sini terlihat Kunigami sangat serius dan berlari sangat kencang. Isagi di sini bahkan sampai keheranan. Padahal sebelumnya Kunigami tidak pernah secepat ini. Dan terlihat kekuatan fisik Kunigami sudah jauh lebih tinggi. Lalu mereka pun sudah berada di zona 2 yang menanjak. Isagi pun sadar ini sangat curam dan membutuhkan tenaga lebih. Akan tetapi bagi dua pemain Bastard di depannya malah sangat cepat sampai Isagi berpikir apakah benar mereka seusia dengannya. Tapi Isagi di sini tidak mau kalah dari mereka. Lalu mereka pun sudah di zona 3 yang harus lari di tangga. Dan Isagi pun sadar di setiap zonanya ada batas waktu. Dan tujuan latihan ini untuk mengukur masing-masing tingkat kekuatan fisik mereka. Dan mereka pun sudah sampai di zona 4, tantangan lompat jangkit. Di tantangan ini mereka itu harus memilih pijakan sesuai kemampuan lompatan mereka. Dan kalau kurang kuat maka ya akan terjatuh dan tergelincir. Lalu Isagi pun di sini sadar, di antara pemain Blue Lock yang bisa menyamai pemain Bastard cuman Kunigami. Lalu satu orang pun sudah sampai dan menjadi urutan pertama, yaitu Kaiser. Isagi pun panik, sudah ada yang sampai finish. Dan Isagi terus berusaha menyusul karena belum berakhir dan akan membuktikan dirinya mampu. Lalu Isagi pun sampai di final zone yang mengharuskan dia dribble dan menendang. Lalu Isagi pun mendribble bola dengan cepat dan Isagi berusaha fokus untuk mencapai yang terbaik. Dan dribble pun beres.
lalu Isagi akan menendang dan akan mencetak skor tertinggi. Tapi tiba-tiba seseorang datang dan menendang juga dan mengatakan ingin bertemu dengan Isagi. Dan orang itu akan memanggil Isagi dengan nama Yoichi. Dan dia menendang bola ke arah target Isagi juga. Dan seketika bola mereka berbenturan. Isagi pun terkejut bagaimana bisa orang itu menendang bolanya yang sedang di udara dengan sengaja. Orang itu pun memperkenalkan diri. Dia bernama Kaiser, orang yang mengaku bisa melakukan keajaiban. Kaiser pun nyuruh Blue Lock berlutut di hadapannya. Lalu ketika berhadapan dan mendengar namanya, Isagi tahu Kaiser, yang merupakan salah satu dari 11 generasi terbaik dunia, sama dengan Itoshi Sae. Dan namanya Michael Kaiser. Teman-teman Isagi pun di sini keheranan kenapa Isagi cuma terdiam. Terus Kenyo pun nanya apakah ada masalah. Isagi menjelaskan kalau Kaiser menahan tendangannya. Raichi pun kaget, sementara Kenyo menganggap Kaiser sombong sekali. Lalu Nes datang dan mengatakan percuma aja Kaiser ngomong, karena mereka gak akan ngerti bahasanya. Dan mereka harus menggunakan benda ini supaya mengerti. Yang ternyata itu adalah penerjemah portable yang sudah disiapkan Ego. Nes pun membagikannya ke para pemain Blue Lock. Kaiser pun mengatakan sepertinya perusahaan sponsor ini punya tujuan berbicara dengan alien. Terus Nes menjelaskan kalau alat ini memungkinkan mereka berbicara dengan semua orang di dunia. Tapi untuk sekarang alatnya masih dalam tahap uji coba. Jadi cuma bisa merespon satu bahasa yang sudah diatur aja. Para pemain Blue Lock pun memakainya. Dan alat ini juga suaranya dibuat semirip mungkin dengan si pembicara, jadi nggak kaku. Terus Nes pun nanya bagaimana menurut Isagi setelah pakai. Lalu Nes meminta maaf terlambat memperkenalkan diri. Lalu dia memperkenalkan diri, namanya adalah Nes. Kurumi pun di sini kagum pas pakai, karena pemain Bastard langsung seperti ngomong bahasa Jepang. Terus Gagamaru mencoba uji tahannya apakah bisa bertahan di guncangan. Dan ternyata kuat, bahkan menurutnya tidak akan terjatuh ketika bertanding. Lalu Kenyo pun sadar kalau sponsor perusahaannya adalah Mikage yang merupakan keluarganya Reo. Pemain Blue Lock pun sampai kaget. Lalu pemain Bastard lain pun muncul yang bernama Eric. Dan nyuruh Nes jangan pura-pura baik pada sampah seperti pemain Blue Lock. Eric pun di sini ngeluh, dia datang repot-repot ke sini karena pemilik klub selalu membahas Blue Lock itu hebat, tapi menurutnya tidak sesuai harapan dan malah buang-buang waktu. Bahkan Eric mending menggunakan waktunya untuk bermain dengan cewek. Nes pun membalas kasar sekali dan mulutnya bisa dibilang mulut kotor oleh mereka. Terus Eric nanya memangnya kenapa? Karena Blue Lock menurutnya cuma sampah. Terus Grim pun ngomong bukan salah Blue Lock, tapi kesalahan mereka sendiri. Karena membuat keputusan buruk datang ke sini. Dan Grim mewajarkan Eric marah karena menurutnya marah adalah suatu penolakan saat tidak bisa menerima kesedihan. Ya orang ini benar-benar lebay sih. Eric pun di sini sampai mengatakan Grim berisik dan lebay. Pemain Blue Lock pun sampai keheranan kenapa dengan mereka. Lalu Guromi pun sadar nama Grim hampir mirip dengannya, tapi sifatnya itu malah mirip dengan Aryu. Lalu mereka menjuluki Grim Guriker dan meledek Guromi juga. Isagi pun sampai keheranan dengan tingkah teman-temannya. Lalu Kaiser pun menarik wajah Isagi dan mengatakan dia datang ke sini untuk bertemu Isagi, sang striker andalan Blue Lock. Dan Kaiser nyuruh Isagi jangan mengecewakannya dan memberikan Isagi julukan New Hero. Isagi yang risih pun menyingkirkan tangan Kaiser dari wajahnya. Terus Kaiser mendorong Isagi dan mengatakan, "Diamlah dan buktikan padaku kalau aku tidak sia-sia datang ke sini." Dan Isagi pun di sini harus jadi bantu loncatan terbaiknya dalam karir Kaiser. Teman-teman Isagi pun terkejut dan Isagi di sini juga merasa Kaiser menjengkelkan. Terus Isagi membalas akan memberikan apa yang Kaiser mau dan sesuai keinginannya Isagi akan menghancurkan karir Kaiser. Kaiser pun senang karena ekspresi itu yang Kaiser harapkan dari Isagi dan menurutnya kalau direkam pasti viral di internet. Kaiser pun meminta sapu tangan kepada Nes.
Terus Nes pun sambil nanya apa peran Isagi sekarang bagi Kaiser. Kaiser pun berpikir dan menyebutnya di dalam pertunjukan di mana Kaiser akan menjadi striker terhebat di dunia. Dan menurutnya untuk sekarang Blue Lock itu seperti pertunjukan kecil saat jeda istirahat. Dan pemain Blue Lock seperti hewan yang berguna untuk hiburan. Para pemain Blue Lock pun kesal mendengarnya. Dan ketika Kaiser naik ke atas panggung, ketika pertunjukan itu, Isagi baginya adalah badut bodoh yang sampai sekarang berpikir Isagi karakter utamanya. Dan sekali lagi, Kaiser menyambut Blue Lock, mekar dan gugurlah untuk karirnya. Lalu Noel Noah pun datang dan nyuruh Kaiser hentikan itu, dan nyuruh berhenti seolah-olah dirinya yang paling hebat, karena itu seperti sifat bocah. Kaiser pun meminta maaf dan beralasan cuma memberikan pemain Blue Lock semangat. Noah pun di sini marah dan nyuruh Kaiser jangan menjawabnya karena Noah lah yang mengatur di sini. Kaiser pun paham dan langsung nurut. Lalu Noah pun menjelaskan untuk sekarang latihan pertama sudah selesai dan mereka juga pasti sadar latihan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan fisik mereka. Dan filosofi dari Bastard Munchen adalah rasionalitas ekstrim. Dan Noah gak peduli tentang kesan ataupun kehebatan sesaat. Dan mereka yang baguslah yang layak masuk ke dalam tim inti. Dan Noah di sini akan mengumpulkan data dari pelatihan dan pertandingan dari semua pemain yang ada di sini yang totalnya 21 orang. Dan 11 pemain dengan poin tertinggi akan digunakan dalam pertandingan. Dan yang terbawa tidak akan dipakai. Dan ternyata Isagi menjadi yang terbawa karena belum selesai karena tadi tendangannya dihalang Kaiser. Terus Noah menjelaskan kalau Bastard Munchen adalah tim yang menang dengan logika. Isagi pun kesal karena Kaiser dia jadi gak bisa menyelesaikan latihannya. Dan Isagi paham Noah memiliki pemikiran yang berbeda dengan ego. Dan Noah menjelaskan lagi kalau di sini bertahan hidup bergantung pada poin. Lalu kita pun diperlihatkan papan peringkat dari yang terbawah. Nomor 21 ada Isagi, 20 ada Igarashi, 19 Kiora, 18 Shiori, 17 Rona, 16 Gagamaru, 15 Raichi, 14 Neru, dan 13 Yukimiya alias Kenyu Yukiyama. Raichi pun di sini kesal karena pemain Blue Lock berada di peringkat bawah. Neru pun kaget pemain Jerman kuat-kuat. Kenyu pun juga kesal karena mereka jadi gak punya kesempatan bermain. Lalu Isagi pun sadar ini adalah pertarungan antara mereka Blue Lock dan Bastard Munchen untuk masuk ke dalam 11 pemain inti. Lalu si Schneider pemain Bastard pun kaget dia di urutan 12. Tapi menurut Isagi kalau mereka bisa membuktikan poinnya kesempatan itu masih ada. Dan bisa memanfaatkan tubuh mereka untuk mengambil kesempatan menjadi yang teratas. Lalu urutan 11 besar pun diperlihatkan, yang dimana di urutan 11 sampai urutan keempat ada para pemain Bastard, dan yang mengejutkannya di urutan ketiga ada pemain Blue Lock, yaitu sang wildcard Kunigami. Semuanya pun di sini sampai kaget. Lalu di urutan kedua ada Nes, dan yang pertama tentunya Kaiser. Lalu latihan selanjutnya pun dimulai, dan di sini Isagi sedang berlatih meningkatkan kemampuan yang bisa membuat kinetic vision dan field of view-nya meningkat. Lalu selanjutnya latihan merebut bola yang bisa meningkatkan positioning, keagresifan, dan fokus penyerangan. Dan sekarang sisa 10 hari sebelum pertandingan pertama dimulai. Dan mereka setiap hari harus terus menyelesaikan latihan dari Noah. Igarashi pun panik karena Isagi menyusulnya. Dan setiap ranking diperbarui, Isagi selalu merasa cemas. Dan Isagi di sini terus bertarung demi masuk ke 11 teratas. Dan rankingnya sekarang naik, tapi kalau tidak masuk 11 besar, Isagi tidak akan bisa bermain di liga. Lalu selanjutnya latihan minigame yang bisa meningkatkan reaksi ketenangan, passing pendek, dan akurasi tendangan. Dan Isagi di sini terus berusaha mendapatkan rank lebih tinggi dengan latihan melahap semuanya yang dia bisa. Tapi ketika melawan Kaiser, Isagi kesusahan, dan Isagi di sini akan terus berusaha menang dari tim terkuat Jerman Bastard Munchen agar bisa menang melawan Kaiser. Lalu Shin pun beralih ketika sudah beres latihan dan berada di kamarnya masing-masing.
Lalu Kenyu di sini nanya, jadi Kunigami tidak pernah berbicara dengan mereka? Isagi menjawab tidak, dan dia jadi penasaran sebenarnya apa yang terjadi di wheel card yang membuat Kunigami jadi seperti itu. Hiyori pun di sini sadar kemampuan fisiknya Kunigami juga berkembang pesat, yang dimana statistiknya shot tingkat S, offense tingkat S, dan speed tingkat A, dan totalnya skornya A. Terus Kurona pun menawarkan apakah mereka mau melihat statistiknya Kunigami. Isagi pun mau dan berterima kasih. Dan ternyata Blue Lock membuat ini agar mereka bisa melihat data seluruh pemain. Jadi bisa melihat perkembangan sendiri juga dengan jelas. Dan merupakan cara lain menilai diri sendiri. Lalu setelah melihat statistik Kunigami, Isagi penasaran dengan skornya sendiri, yang ternyata ranknya cuma B. Isagi pun terkejut, fisik kinetik dan umpan terobosannya memang cukup tinggi, tapi kemampuan fisik serta passingnya itu tidak terlalu bagus. Padahal Isagi tidak mengira kemampuan fisiknya akan meningkat sejauh ini. Jadi ketika melihat angka-angka ini tidak terlalu membuat Isagi terkejut. Isagi pun kebingungan apa yang harus dia lakukan untuk meningkatkan rankingnya. Terus Isagi pun akan keluar. Lalu ditanya Kurona mau kemana. Yang ternyata Isagi ingin bertemu dengan Master alias Noel Noah. Lalu Shin pun beralih ke Noel Noah dan Isagi datang. Noah pun di sini nanya ada apa. Langsung ke inti, Isagi nanya apa yang harus dilakukannya untuk meningkatkan rankingnya. Terus Noah nanya apakah Isagi tidak pernah puas dengan latihannya? Isagi membalas bukan, tapi Isagi ingin menang melawan Kaiser. Noah pun paham, terus nanya apa senjata Isagi. Isagi membalas tendangan langsung. Terus ditanya lagi apa yang dibutuhkan Isagi untuk menggunakan senjata itu. Isagi pun agak kebingungan, terus menjawab mampu melewati lawannya dan mencari posisi kosong di dekat gawang. Noah pun nanya lagi apa yang dibutuhkan agar itu terjadi. Isagi membalas mempunyai ruang pandang yang luas dan punya stamina dan fokus yang terbaik untuk mencari celah pertahanan selama 90 menit pertandingan. Terus Noah nanya lagi untuk membutuhkan itu kemampuan apa yang Isagi butuhkan. Isagi pun kebingungan. Noah pun di sini nanya kembali apa Isagi tidak bisa mengungkapkan bagaimana diri Isagi yang ideal. Isagi membalas dia tidak bisa dan yang Isagi butuhkan adalah variasi gaya bermain karena sadar gak mempunyai kemampuan fisik yang kuat untuk menghadapi berbagai macam lawan. Noah pun membalas kalau begitu anggap aja Isagi memiliki itu semua. Terus nanya lagi apakah Isagi bisa mengalahkan Noah? Isagi pun terkejut, terus menjawab tidak tahu. Terus Noah pun nyuruh Isagi memperbaiki cara berpikirnya dulu karena Isagi sudah gagal menyadari idealismenya sendiri. Isagi mau balas tapi bingung. Terus Noah memotong kalau Isagi tidak boleh tahu tentang rencananya sendiri, yang dimana merupakan bayangan yang bisa Isagi jelaskan dan ungkapkan sepenuhnya. Dan tidak tahu artinya berarti masih ada khayalan dalam proses berpikir Isagi, yang artinya Isagi cuma bisa ngomong doang. Dan kalau Isagi tanpa pemikiran, tanpa logika, itu bisa menghancurkan segala rencana Isagi. Dan Noah tidak akan memilih orang seperti itu untuk masuk ke dalam tim inti. Isagi pun termenung, terus nanya apa yang kurang darinya saat ini. Noah mengatakan seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu cara berpikir Isagi dulu. Terus Noah nanya apa yang hal pertama Isagi lakukan di pagi hari. Isagi pun terkejut. Terus Noah menjelaskan kalau kegiatan pertama Isagi adalah sesuatu yang bisa membuatnya semakin dekat menjadi yang terhebat di dunia. Terus nanya lagi apa setiap momen, setiap detik, dan setiap menit di hari yang Isagi lakukan untuk menjadi yang terbaik. Dan ini merupakan filosofi Noel Noah. Dan bukankah Blue Lock adalah tempat untuk menghasilkan pemain terhebat di dunia? Dan nyuruh Isagi tunjukkan idealisme yang besar yang bisa mengalahkan Noah. Dan harus yang begitu besar, Isagi pun senang mendengarnya. Lalu Shin pun beralih ketika 10 hari kemudian, yang dimana Bastard Munchen akan melawan FC Barca. Dan di sini tetap aja tidak ada pemain Blue Lock yang masuk tim inti selain Kunigami. Terus Isagi yang duduk di bangku cadangan bersyukur berkat Noah dia jadi punya idealisme baru.
Dan walaupun saat ini dia cuma menonton, tapi Isagi tidak akan menyia-nyiakannya. Terus para pemain Barca pun di sini masuk ke lapangan, yang ternyata Bachira dan Eto'o masuk tim inti. Dan ini debut Bachira yang baru. Isagi pun kaget Bachira jadi pemain inti. Pemain Blue Lock lain juga kaget, Otoya juga jadi pemain inti. Dan menurut mereka hebat juga Bachira dan Otoya mampu bersaing di tim inti dalam 10 hari. Isagi pun kesal dan walaupun Bachira sekarang ada di sana, tapi Isagi pasti akan berada di sana juga. Dan Liga Neo Egois Kick-Off Match 1 pun dimulai. Dan alur cerita dari Blue Lock Season 3 episode 2 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.